Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa amiddana bi asrarina fi daraina amin. Idza kunta bibirri walidaika, idza kunta indalam nalikane jumeneng sapa sira, bibirri walidaika kelawan bagusi wong tua loro sira, nilna mangka bakal merkoleh sapa sira ridallahi ing ridone Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah, wa sawabahu lan piro-piro ganjarane Gusti Allah al-azima kang agung, wa fil hadisi lan ing dalem hadis ridallahi utawi ridone Gusti Allah iku piridol walidaini ing dalam ridone wong tua loro, wasuhtullahi utawi bendune Gusti Allah iku pisuhtil walidaini ing dalam bendune wong tua loro, wa fil hadisi lan iku tetap ing dalam hadis al-akhari kang meneh birrul walidaini afdalu utawi lapan birrul walidaini afdalu ila akhiri. Birrul walidaini utawi mbagusi wong tua loro iku afdalu lewi utama minas sholati tinimbang sholat, was-sodaqoti lan sodaqoh, was-saumi lan puasa, wal haji lan haji, wal umrati lan umroh,
wal jihadi lan perang fisabilillahi indalem bela agamane Gusti Allah. Wa saufa yabirruka lan bakal bagusi ing sira sopo auladuka piro-piro anak siro bil mustaqbali ing dalam zaman kang arep teko kama bil hadisi koyo keterangan bil hadisi ing dalam hadis. Rupane hadis birru abaakum tabarrakum abnaukum. Birru bagusono sapa sira kabeh abaakum ing bapake sira kabeh. Tabarrakum mangka bakal bagusi ing sira kabeh sopo abna ukum anak-anake sira kabeh. Wa amma uqul walidaini anapun utawi durokoni wong tuwa loro iku pamit akbarid dunubi setengah saking gede-gedene piro-piro dosa. Kala dawu sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akbarul kabair. Rupane dawu akbarul kabairi isyraku billahi wa uququl walidain. Akbarul kabairi utawi gede-gedene piro-piro dosa. Utawi gede-gedene piro-piro dosa gede iku al isyraku nyekutoaken billahi ing Gusti Allah. Wa uququl walidaini lan duraka wong tuwa loro. Wa qala lan dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidon haleng malih foto karo mazkur qala nabiyyu akbarul kabair iyyakum wadiyo sapa sira kabeh wa uququl walidaini sertane durokoni wong tuwa loro. Fa inna rihal jannati mangka satemene gandane atawa ambune swarga. Mangka satemene ambune swarga iku yujadu den temu apa rihul jannah masiroti alfi amin saking lelakon 1000 tahun. Saking lelakon 1000 tahun. Wallahi demi Allah la yajiduha ora nemu ing rihul jannah sapa akun
wong kang durakani wong tuwa loro, wala qati'ur rahimin lan ora nemu sapa wong kang megot sanak raket, lan ora nemu sapa wong kang megot sanak raket. Waqala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edon hale malih padha karo madkun, mal'unun rupane dawuh mal'unun man aqa walidayhi, mal'unun den laknati sapa man wong, mal'unun den laknati sapa man wong, aqa kang duraka sapa man, walidayhi ing wong tua lorone man, wa idaha sholat minka zalatun nahwa walidaika wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menerangkan gimana caranya kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemarin kalau orang tuanya sudah meninggal, anaknya bisa berbuat baik dengan cara mendoakan, dengan cara memintakan ampun, dengan cara sedekah. Sekarang idza kunta bi birri walidayk, ketika kamu berada di posisi orang yang baik kepada orang tua, berarti menjadi orang yang baik atau birrul walidain kepada orang tua. Nilna ridallahi ta'ala, maka ridhonya Gusti Allah itu menyertaimu. Kira-kira kita ingin dapat ridhonya Gusti Allah, maka kita harus baik dulu kepada orang tua, harus berbakti dulu kepada orang tua. Sebaliknya, ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, berarti ridho Gusti Allah tidak menyertai kita. Dan wasawabahul adim, orang yang berbakti kepada orang tua itu dapat ganjaran yang besar, ganjaran yang besar. Wa fil hadis ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Karena dalam hadis berarti dawuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan ridhonya Gusti Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan bentuknya Gusti Allah itu berada pada bentuknya kedua orang tua. Jadi kalau orang tua gembira, senang melihat kita sebagai anaknya, berarti kita dalam posisi ridho, diridhoi oleh Gusti Allah. Tapi sebaliknya, ketika orang tua benduk kepada kita, berarti Gusti Allah benduk terhadap kita. Dalam hadis yang lain, fafil hadisul ukhra, fafil hadisul akhar, birrul walidain afdalu minas sholati was shadaqati was saumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama
dibandingkan ganjarannya itu lebih bagus, lebih utama daripada sholat. Sholat kita baik, sholat kita khusyuk, kalau masih berani kepada orang tua, nah itu ganjarannya kalah. Bukan berarti apa? Ganjaran sholat yang kita laksanakan kita tidak usah dulu, tidak. Tetap hukum itu satu paket, nggak boleh meninggalkan salah satu. Wasodako, tidak sodako. Buat apa kita sodako dermawan kalau orang tua menjerit dengan keadaan tingkah laku kita? Sodako, kalah sodako dengan kita berbakti kepada orang tua kita. Wasaum, puasa. Kalian puasa bertahun-tahun, puasa sunnah, puasa segala puasa sunnah kalian laksanakan, tapi orang tua masih bendung terhadap kalian. Nah, padahal yang namanya baik kepada orang tua itu mengalahkan puasa. Wal haji dan haji, sekalipun haji itu masya Allah haji. Maka ketika kita mau haji harus benar-benar dapat ridhonya kedua orang tua. Wal umroh, zihad fisabilillah. Zihad ini berarti menegakkan agama di jalan agama yang Gusti Allah, perang. Nah, zihad di zaman sekarang ini bukan berarti kita ambil pedang, ambil tombak, bukan. Zihad di zaman sekarang ini zihad memerangi kebodohan. Makanya orang tua kalian itu orang tua yang luar biasa. Meletakkan kalian, memposisikan kalian berada di pondok pesantren itu adalah suatu bentuk apa? Zihad untuk supaya anak-anaknya di hari kelak tidak bodoh, mengerti agama, mengerti aturan Gusti Allah. Paham gak? Aturan siapa? Aturan Gusti Allah. Maka yang paling tepat yaitu pondok pesantren. Itu paling tepat. Jadi ulangi, zihad fisabilillah ini itu lebih baik. Kalian ngaji di sini sampai pintar, tapi ternyata pulang ke rumah masih berani kepada orang tua. Orang tua masih nangis dengan keadaan tingkah laku kalian. Itu berarti ilmu kalian belum berhasil. Dan ketika ilmu itu berhasil, gak mungkin apa? Ilmu kalian tumbuh apa? Tumbuh apa? Tumbuh buah atau kembang. Tumbuh buah kembang gak mungkin. Ketika tumbuh buah kembang pun nanti suatu saat pasti merasakan. Kalian pintar, pasti orang yang berani kepada orang tua, walaupun kalian pinternya kayak apa, dainya seperti apa, heboh terkenalnya seperti apa, suatu saat pasti merasakan buah yang diberikan oleh kalian pahit karena berani kepada orang tua. Itu pasti akan ada akadnya. Terus wasaufa yabirruka auladuka. Ketika kalian sekarang nih bisa berbuat baik, berbakti kepada orang tua, nanti di hari kelak anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Fil mustaqbal nanti. Kira-kira kalian cita-cita punya anak enggak? Hah? Kira-kira mau kawin apa enggak? Hah? Atau ingin apa namanya? Ingin bujang sampai mati? Cung mau kawin? Yusuf mau kawin? Ayah oke lah, tidak kene ya. Jadi gitu, urut nompel Dewan Mundaris kedua dulu ya. Oke, urut nompel ya. Nah, jadi gitu. Jadi ketika kalian sekarang baik kepada orang tua, hari kelak anak-anak kalian nurut kepada kalian. Semakin nurut kepada orang tua kalian, nanti semakin merasakan
nikmatnya punya anak yang nurut kepada kalian. Paham gak? Jadi kalau nanti anak kalian nakal, jangan salahkan anak, salahkan diri kalian dulu ketika menjadi anak seperti ini. Nakal gak kepada orang tua? Jujur gak kepada orang tua? Itu. Maka dari sekarang, kama bil hadis, seperti dalam suatu hadis, birru abaakum tabirrakum abnaukum, berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Abah ini tidak cuma bapak, ya. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, maka nanti akan berbuat baik abnaukum, anak-anak kalian. Ya. Jadi kalian harus ngerti, harus apa? Harus takut ketika berbuat jelek. Masya Allah, kalau saya berbuat jelek nih, nanti anak saya berbuat jelek lagi. Masih mending saya sekarang diposisikan, dipondokkan oleh orang tua. Mampu enggak nanti saya memondokkan anak saya? Mampu enggak? Coba kalau sekarang aja masih ada anak yang mondok dipaksa, masih ada dalam hatinya yang sekarang mondok dipaksa. Jangan salahkan ketika kalian nanti punya anak suruh mondok dipaksa ragelem. Karena lebih parah dari bapak, lebih parah dari ibunya mondoknya aja dipaksa, nanti punya anak dipondokkan dipaksa tidak mau. Kira-kira cita-cita kalian punya anak ingin mondok gak? Ingin mondok gak? Mondoknya ingin berhasil gak? Kalau ingin berhasil, kaliannya dulu yang berhasil. Ya, kaliannya dulu yang berhasil. Wa amma uququl walidain. Adapun orang yang duroko itu berarti dosa atau berani kepada kedua orang tua. Pamin akbarid dunub, itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Bayangkan perjuangan orang tua kita seperti apa? Ya, ketika kecil kalian menangis dari mulai lahir, bayangkan, coba bayangkan. Kalau nggak percaya, tanya ketika pulang. Mama, dulu ketika melahirkan saya rasanya gimana? Insya Allah itu antara mati dan hidup. Dan ketika mengandung saya rasanya gimana? 9 bulan. Kalian seumpama dalam perut 3 kilo. Ya, bisik terpercaya. Kalau nggak percaya kalian coba dalam perut kalian dikasih apa? Batu 3 kilo. Ulah lila. Ya, jangan lama-lama, seminggu aja, seminggu. Seminggu nggak gendong batu 3 kilo. Rasanya gimana? Insya Allah perjuangan orang tua, kedua orang tua kita. Maka disebutkan orang yang berani kepada orang tua dosanya sangat amat besar. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa yang paling besar itu adalah musyrik kepada Gusti Allah atau menyekutukan Gusti Allah. Dan wa uququl walidain, berani kepada kedua orang tua. Berani kepada orang tua masih melawan, masih apa namanya membentak kepada orang tua. Insyaallah itu dosa yang paling besar. Wa qala aidan iyyakum wa uququl walidain, iyyakum, takutlah kalian akan yang namanya dosa kepada orang tua atau durhaka. Durhaka kepada orang tua kalian takut. Karena sesungguhnya fa inna rihal jannati yujadu min masirati alfi amin. Karena yang namanya baunya surga itu
itu bisa dapat tercium dengan jarak 1000 tahun. Dengan jarak 1000 tahun. Hayang ngambung na surga ke 1000 tahun, sedangkan 1 detik di alam akhirat ini beratus-ratus tahun di alam dunia. Bayangkan. Jadi jauh ini, masya Allah, sangat jauh sekali. Jadi wallahi, demi Allah, wallahi la yajiduha akun wala qati'ur rahim. Demi Allah, kata siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, tidak bakal menemukan baunya surga. Tidak bakal menemukan baunya surga. Bau nambah gitu manggihan, ya. Baunya saja tidak bisa mencium, apalagi masuk. Ya. Saha hakun jalman wani kedua kepada kedua orang tua tidak bakal mencium baunya surga. Sedangkan kalian, kita semua orang muslim, orang muslimin muslimah, mukminin mukminat, harapannya masuk surga. Sedangkan Kanjeng Nabi bilang orang yang berani kepada orang tua itu tidak bakal mencium baunya surga. Insyaallah. Ayo kita ke surga. Ayo tante. Muliakan kedua orang tua. Orang tua kalian ketika di pondok berarti guru. Karena orang tua sudah mengambilkan alih. Maka ketika sudah mengambilkan alih berarti kalian harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, dengan keadaan pasrah kepada orang tua, protes kepada orang tua kalian. Ya, karena apa? Karena perjuangan guru itu melebihi daripada pemikiran kedua orang tua. Masya Allah. Guru itu memikirkan kapan? Memikirkan nanti selamat enggak kalian? Neraka dan surga ini selamat atau tidak? Makanya disebutkan dalam akhlak kan disebutkan orang tua itu yang menjaga ruh. Kalau otak, guru itu yang menjaga ruh. Kalau orang tua menjaga jasad. Ya, jasad. Sedangkan yang namanya ruh itu tidak akan ada matinya. Tidak ada akan matinya. Wallahi wala qati'ur rahim. Jadi tidak bakal mencium baunya surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Jeung batur teu akur nya gawena mumusuhan. Paham tuh? Oke, ini mangga kita bercanda sewajarnya. Jangan sampai bercanda yang nanti menjadikan kita tidak akur. Kalian tidak bakal mencium baunya surga. Masya Allah. Iya nusakrana awat mah perempuan. Lamun geus teu akur teh manyun geus siga aseupan. Nya, aya nu sok manyun siga aseupan. Nya, manyun bae. Lamun pamageut bae manyun melotot. Nya. Itu kan nahaan gitu tuan teh. Nya, buat apa? Udah ketika ada yang manyun, ada yang merengut, ada yang cemberut, biarkan. Ini ilmu. Kalau di pondok jangan. Nanti di masyarakat pun kalian ada yang benci, yang gak enak. Makanya kata para ulama ada yang bilang orang yang cemberut, yang marah nanti pun akan mati. Gak usah kita melawan, sudah biarkan. Ya biarkan. Nusok manyun bela mengges bae manyun teu. Jangan nusok nyewot bae. Lamun maot ketika dia mati, ya marah enggak? Moal. Ya, geus bae di kuburan. Ya,
Tidak akan. Makanya awas kalian jangan sampai memutuskan tali persaudaraan. Semua dalam naungan ma'had ini adalah saudara. Saudara. Jangan sampai satu sama lain mencemoohkan. Wa qala aidan mal'unun man aqa walidayhi. Dilaknat orang yang berdosa atau durhaka kepada kedua orang tua. Jadi dilaknat, laknatullah. Cik nu laknatullah naon? Nu laknatullah naon? Nu laknatullah itu apa? Syaiton. Laknatu leres teu? Anu laknatullah eta setan. Maka ketika kita digolongkan kepada setan, mau nggak? Ya. Ada orang disebut namanya, dijawab laknatullah, digabungkan dengan setan. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang berhasil di dunia, mendapatkan ridhonya Gusti Allah, gampang. Bahagiakan kedua orang tua. Maka Pak Asep pernah sering bilang apa? Orang yang bisa meneteskan air mata kedua orang tua karena bahagianya melihat kita. Ulangi. Orang tua yang meneteskan air mata dikarenakan melihat kebaikan kita, kebagusan kita, baiknya kita, itu adalah kunci segala keberhasilan. Maka jangan berani-berani meneteskan air mata dikarenakan orang tua benci terhadap kita. Benci terhadap kita. Yang terakhir, pokoknya kita semua jangankan mengharapkan baunya surga, tapi kita semua ingin masuk surga. Maka ketika ingin masuk surga, salah satu caranya adalah kita berbakti kepada orang tua. Buatlah bahagia kepada orang tua, melihat keberhasilan kita, melihat kebaikan kita, melihat ilmu-ilmu kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dengan ridhonya, doanya kedua orang tua, mudah segala-galanya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam.